Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah kali ini kita hadir kembali, tentunya masih dalam konten Insan Praja, yang mudah-mudahan para netizen, para pemerhati, dan para penonton semuanya selalu dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala di akhir zaman ini. Amin. Ya, di akhir zaman yang penuh gejolak, penuh fitnah, huru hara di mana-mana, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungannya Allah dan dilindungi, diberikan kesehatan jasmani rohani kita, dan semuanya para penontonnya dibukakan pintu-pintu rezekinya dari segala arah penjuru mata angin. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah saya kali ini ditemani oleh Abah Navigator, sudah ada di samping kiri saya, yang akan membantu untuk mengungkap apa yang akan kami kuak di tema kali ini. Alhamdulillah kami berdua di sini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan penuh dengan syukur kepada Allah nikmat atas apa yang Allah berikan kepada kami. Mudah-mudahan semuanya para sahabatnya juga dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu diberkahi hidupnya, penuh syukur, penuh nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menambah rasa keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Mbak ini akan mengungkap tentang nasab tadi ya, yang sekarang ramai diperbincangkan. Ya, terbincangkan para pembesar-pembesar agama ya. Tokoh-tokoh agama tentang nasab para habaib ini banyak dipertanyakan. Memang sudah sejak dulu ada beberapa tes DNA antar keaslian para habib-habib yang ada di Indonesia ini. Tentunya ini kita akan mengungkapnya dalam dimensi gaib, apakah itu nasab dan bagaimanakah yang semestinya sesungguhnya. Karena gaib itu lebih tahu ya, karena yang dilihat itu bukan jasadnya nasab itu sebenarnya. Iya. Ya, nanti bagaimana akan kita kuak pada konten kami kali ini tentang nasab yang sekarang ramai diperbincangkan tentang habib, terutama dari Ba'alawi itu banyak diperbincangkan. Cuman ini bukan nyangkut itu ya, intinya nasab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ciri-ciri yang sesungguhnya memiliki nasab yang sesungguhnya itu seperti apa, seperti itu. Ini dilihat dari segi gaibnya loh ya, bukan tes DNA maksudnya ini. Iya. Kan? Bagaimana nanti ya supaya semuanya kita kan tahu, walaupun dari gaib nanti diambil hikmah-hikmahnya seperti itu. Yang tidak percaya dengan gaib ya nggak masalah, kita nggak memaksa ya kan di sini. Karena kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya membuat edukasi, pembelajaran dari gaib, yaitu kalau sesuai dengan keyakinan panjenengan silakan diambil, kalau tidak jangan diperdebatkan. Seperti itu. Ya, mungkin bisa langsung dimulai Pak, supaya tidak lama-lama. Sallallahu ala Muhammad. Kembali 1 juta triliun kali jarang otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. panggil
yang tahu, yang mengerti semua nasab dari hamba. Saya persilahkan masuk dalam tubuh mediator yang di hadapan saya sekarang ini. Jikalau ada yang menyusup dari luar dan dalam, keluarkan jasad semua, lempar semua ke dalam, tembus. Allah, silakan masuk dalam mediator ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, siapa yang datang sekarang ini? Saya Ahmad. Oh iya, terima kasih. Iya, Ahmad, saudara Ahmad. Sudah muslim apa belum? saya sudah muslim. Saya ada sejak kenabian Nuh alaihi salam. Sallallahu. Saya dari golongan jin Iya, yang mengabdi sejak zaman kenabian beliau Nuh alaihi salam sampai pengabdian kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu. Ada keperluan apa sehingga engkau memanggil saya kemari? Iya. Sebelumnya saya minta maaf karena mungkin ada kurang sopannya saya memanggilnya, dengan atapnya mungkin kurang sopan ya. Dengan saudara saya minta maaf. Dan sebelum itu akan saya buktikan dulu biar nggak saya tertipu adanya penyusup nanti. Kita semua maksudnya akan saya protek dulu, akan buktikan kebenarannya apa yang masuk dalam tubuh mediator sekarang ini. Boleh saya cek dulu, saudara? Maaf bila indah maksudnya malubi. Protek tubuh mediator ini. Siapa yang masuk dalam tubuh mediator ini? Apa yang dikatakan tadi? Jikalau itu bohong, sekarang juga keluarkan dari jasad mediator. Sekarang juga tembus. Iya, terima kasih, saudara. Ini saya itu mau bertanya sama saudara. Jika kiranya nanti menjawab pertanyaan saya nanti, Baik, tapi apa yang ingin engkau tanyakan? iya, yang saya pertanyakan nanti itu ada hubungan, mungkin ya di akhir zaman ini sedang maraknya, ramai-ramainya ya, banyak sekali orang itu membicarakan tentang nasab, habaib, keturunan ya, bisa dibilang keturunan.
sangat luar biasa sekali. Iya, Ini juga kalau orang awam, sebagai kita orang awam itu juga bingung. Kenapa nasab kok diperebutkan seperti itu, ingin membuktikan dirinya sebagai keturunan Rasulullah mungkin ini. Nah, apakah yang dimaksud semua itu? Ada hubungannya apa, saudara, di akhir zaman ini? Nanti bisa dijelaskan lewat pengetahuan saudara. itu semua sudah dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Bahwasanya di akhir zaman ini kezaliman akan terbongkar dengan sendirinya. Dengan munculnya pemimpin akhir zaman yang akan memimpin serta membina semua umat akhir zaman ini. Iya. Pasti semuanya akan terbongkar dengan sendirinya. Kebohongan dan penuh kedustaan di akhir zaman ini, di bumi ini. Dan itu akan menjadikan kekacauan yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu pemimpin akhir zaman akan membenahi kekacauan yang ada di seluruh muka bumi ini. Itu sudah dimensinya dari pemimpin akhir zaman untuk membongkar kedustaan beserta kebohongan itu. Dari orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai dirinya keturunan baginda Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi. Sebenarnya tanpa saya mengatakan, semua manusia dan semua umat Islam di seluruh muka bumi ini sudah tahu. Apalagi yang sering membaca kitab suci yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu semua sudah tahu. Apalagi manusia yang pandai soal riwayat beserta hadis yang dibawa oleh beliau tentang nasab beserta para keturunan-keturunannya. Iya, iya. Tapi kenapa ya mereka itu, ya mungkin kalau udah tahu masih dilanggar juga ya. Sudah tahu nasab itu nasab itu dirahasiakan, kenapa ingin dibongkar itu? Tidak, mereka itu tidak seperti itu. Gimana saudara, menurut saudara ini? Ketidakpercayaan manusia kepada yang ada pada zaman ini, yaitu nasab tadi, sehingga keinginannya untuk membongkar itu berawal dari ketidakpercayaannya. Oh, iya, iya. Keturunan beliau di Nusantara ini, terutama di Indonesia, itu banyak, tetapi sangat disembunyikan. Iya, iya. Ya, karena ciri-ciri kalau manusia itu memiliki nasab yang sampai kepada baginda Rasulullah dan diakui sebagai cucunya, maka mereka itu cucu yang sesungguhnya ialah orang-orang atau manusia-manusia yang perilakunya mencontohkan dan mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW atau kakeknya itu. Iya. Jadi yang kami lihat di muka bumi ini banyak yang menjual jubah Nabi. Iya. Maksudnya? Untuk kepentingannya
dan memenuhi hawa nafsu beserta keinginan duniawi. Sehingga para orang-orang itu penjual jubah Nabi memakai, padahal sudah jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa manusia di akhir zaman berdusta atas namaku, maka mereka itu sungguh keji dan surga akan menolaknya, dan mereka akan disiksa di keraknya neraka. Itu orang yang berdusta atas nama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan orang-orang yang dituduh sebagai nasab memiliki keturunan sampai kepada Rasulullah, itu semuanya banyak dustanya, sebab mereka ingin banyak diikuti, sehingga mereka bisa-bisa saja mengaku-ngaku. Padahal kalau hanya mengaku-ngaku itu tidak benar adanya. Iya. Orang yang memiliki nasab sampai kepada Rasulullah tidak akan mengaku-ngaku. Cukup dia berdiam diri, tidak mengaku-ngaku, dia sudah menjadi nasab keturunannya dan tidak perlu diikuti banyak orang. Dan yang kami lihat, orang di zaman sekarang yang dimuliakan manusia di muka bumi ini, itu jauh dari pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mulia di hadapannya Allah. Itu orang yang banyak pengikutnya, dimuliakan pengikutnya, dimuliakan manusia. Iya. Itu tidak mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka mencari kemuliaan di mata manusia dan banyak dimuliakan, banyak dituduh wali. Karena kewalian, jikalau diketahui oleh manusia, maka kewaliannya akan dicabut. Oh, seperti itu ya. Iya. Apalagi nasab keturunan, jikalau diketahui orang, maka itu bukan lagi nasab artinya. Walau orang itu memiliki jalur keturunan sampai kepada Rasulullah, tetapi orang itu tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan diakui oleh Rasulullah. Rasulullah memiliki sifat penyayang. Semuanya mewarisi sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewarisi sifat-sifatnya, pengasih, penyayang, peduli. Apalagi orang zaman sekarang yang dituduh menjadi habaib, para habib-habib itu. Iya. Dia selalu gembar-gembor soal nasabnya, yang selalu menguntungkan dan melakukan pengakuan-pengakuan di hadapan banyak manusia bahwa dirinya memiliki nasab untuk mencari kemuliaan dan dihormati. Iya. Itu sudah jelas banyak bohongnya, bukan keturunan. Iya, iya. Ya. Karena nasab dirahasiakan tadi ya. Mungkin dia itu ingin diakui sebagai pengikutnya mungkin ya. Kalau dia itu ini keturunan Rasulullah, itu mungkin bisa seperti itu apa gimana? Ya, itu namanya orang berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu gembar-gembor sebagai dirinya, keturunannya. Jikalau dia hanya berdiam diri, maka sudah pasti dia adalah keturunannya. Seperti pemimpin negara,
pemimpin negara jika suatu saat dia berpidato di hadapan banyak rakyatnya, dia tidak pernah menyebutkan bahwa dirinya adalah suatu pemimpin. Dia tidak mengenalkan dirinya adalah suatu pemimpin. Iya. Karena sudah jelas dia adalah pemimpin tanpa dia mengaku. Karena yang mengaku-ngaku atau mengutarakan atas pengakuan-pengakuannya itu adalah bohong. Iya, betul juga. Banyak mencari kemuliaan. Dilihat sekarang, para orang-orang yang mengaku memiliki nasab, sifatnya jauh dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dia memecah belah umat, menjelekkan satu dengan yang lain, mengutarakan bahwa dirinya benar sendiri. Oh iya. Itu adalah kebohongan besar. Maka dari itu kedustaan ini harus dimusnahkan dengan datangnya pemimpin akhir zaman yang mewarisi ruh mukasyafah dari Rasulullah SAW, yaitu beliau Imamul Al-Mahdi. Iya. Berarti semua manusia sebenarnya sudah tahu ya kalau tujuan-tujuan tadi, orang-orang tadi itu tahu mana benar yang mana yang salah ya sebenarnya. Iya. Tapi banyak yang bingung Mas ya, terombang-ambing orang itu. Kadang Kalau dia benar keturunannya, maka sifatnya pun harus sama dengan yang dicontohkan oleh kakeknya, yaitu Rasulullah SAW. Jika dia mengaku sebagai keturunannya, maka sifatnya tidak sama, malah mencaci, suka marah, gembar-gembor, tukang fitnah. Iya. Itu sudah jelas mereka sudah mendapat mahkota dan alias tanduk dari iblis. Sebab untuk menyesatkan manusia. Ya benar juga itu. Jika pengakuan-pengakuan itu sebagai wali, nasab, para habib, para nabi, mengaku sebagai utusan, itu semuanya bohong karena itu pengakuan muncul atas dirinya. Pengakuan sebagai wali, kewalian itu yang mengangkat Allah, bukan manusia. Manusia tidak bisa mengangkat derajat manusia menjadi wali. Sebab harus melalui sidang dan ditentukan, dan kewalian itu sangat dirahasiakan. Jikalau ada orang tersohor di muka bumi ini, banyak dihormati orang, banyak dimuliakan orang, tetapi dia dituduh sebagai wali, dituduh sebagai nabi, sebagai syekh, sebagai para habib, dia tidak akan mendapat kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah jelas. Orang yang banyak dihormati, dimuliakan orang di muka bumi ini, dia tidak mendapat kemuliaan. Karena yang mereka cari hanyalah kemuliaan di mata manusia. Mendapat penghormatan, harus dilayani dan dihormati. Diagung-agungkan ya. Ya. Dimulia-muliakan. Wah, ini sudah lengkap sekali saudara ini. Sebenarnya penjelasan ini mudah dipahami ya, tapi karena bisikan tadi kita menjadi lupa, akan buta. Orang yang sifatnya sama apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, walaupun dia tidak memiliki nasab, maka dia akan diakui sebagai cucunya karena menjalankan apa yang telah dicontohkan. Karena keturunan itu bersifat tidak kasat mata, secara batiniah. Batiniah ya, sudah. Walaupun secara jasadnya mereka memiliki keturunan, tetapi dengan sifatnya tidak, maka tidak bisa diakui. Jadi Ingat, orang-orang yang melakukan pengakuan terbesar, membawa nama-nama Rasulullah, tetapi sifatnya tidak mencontohkan, malah dia mengadu domba, memecah belah umat, tukang fitnah,
itu sudah jelas bukan lagi dari nasab keturunan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ini saudara. Biar kita semua tahu ya, umat Islam tentunya Muslim lah. Kalau tahu mengetahui mungkin ya bisa memilah-milah. Dan sebenarnya nasab itu ada satu yang sudah terputus sejak dahulu, tetapi sengaja saya tidak sebutkan. Iya, tidak apa-apa, itu harus disembunyikan dulu. Ya, sampai saat ini masih diakui. Karena sudah terputus. Padahal sudah diputus. Ya. Itu jelas-jelas sudah nasab ya. Apalagi yang belum nasab mengaku nasab, ini mengkhawatirkan sekali. Ya. Orang zaman sekarang dihormati karena pakaiannya memakai jubah. Selalu membawa sorban. Berkata halus padahal hatinya tidak. Sekeras batu itu hatinya. Iya. Ya, terima kasih saudara. Saya kira ini sudah cukup jelas sekali ya. Biar untuk mawas diri kita semua atas pengakuan-pengakuan tadi, kita bisa menilai dengan secara batiniah kita gitu. Mana yang benar, mana dan yang salah itu aja. Baik. Ya, terima kasih. Sekarang saudara boleh kembali ke tugas saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan tugasnya semula. Allah. Maaf saudara, sahabat Insan Praja dimanapun berada, ini bukan kita itu menggurui ya. Jadi di sini kita belajar memahami masalah biar kita itu semua tahu tentang kebenaran, maksudnya seperti itu kan ya. Iya. Sudah jelas namanya tadi sudah disampaikan semuanya. Semua kekasih-kekasih Allah itu semua dirahasiakan ya. Jadi ingat-ingat sahabat ya, sahabat yang beriman. Jadi kalau orang yang membongkar rahasianya Allah itu hati-hati, berarti dia bukan semestinya. Itu aja pesan dari sahabat Insan Praja. Silakan ditutup. Ya, terima kasih saudaraku. Semoga bisa diambil hikmah-hikmahnya, sisi positifnya untuk selalu menambah kadar keimanan kita, ketakwaan kita. Diambil salah satu hikmah yang bagus. Kalau jelek silahkan dibuang, diambil sisi positifnya, jangan sisi negatifnya. Terima kasih, kita akhiri dan kita mohon maaf apabila ada kekurangan dalam konten kami. Mungkin ada yang kurang sopan, tingkah laku yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Dari segi suara, segi gambar ada yang kurang. Kami mohon maaf, semoga kami bisa memperbaikinya ke depannya. Dan kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.